Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Bincang-Bincang bersama Bung Eka. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel 1 dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys. Alhamdulillah hari ini saya mempunyai tamu spesial guys. Beliau menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan pada masanya. Kemudian menjadi Wakil Bupati. Kemudian sempat menjabat sebagai Bupati Kabupaten Pelalawan 2 periode, yaitu tepatnya 10 tahun. Dan saat ini pernah waktu itu pada 2019 beliau ingin maju sebagai calon gubernur, namun berkehendak lain, dan akhirnya pada tahun 2024 ini beliau insya Allah akan maju sebagai calon gubernur Provinsi Riau 2024-2029 dari Partai Golongan Karya atau Golkar. Baik, mari kita sapa Bapak Haji Muhammad Aris. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Nah, kami ini sudah lama tak jumpa dan akhirnya baru ketemu saat ini. Terakhir kami jumpa di kafe kemarin guys. Duduk-duduk ngopi sama Bapak nih. Nah, kita akan berbicara tentang awal dari politik Pak Haris ini ketika menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten. Bisa diceritakan sebelumnya Pak? Akhirnya mencapai jenjang tertinggi ini jadi bupati lah. Ya, terima kasih. Mungkin saya sedikit sebelumnya ya. Ya. Karena saya dari awal, karena saya tidak terbayang mau jadi penjabat atau jadi anggota dewan kabupaten, begitu juga wakil bupati dan bupati. Tapi Allah berkehendak ya. Beda. Saya orang swasta Pak. Swasta. 84-86 itu saya Ketua Gepensi Jakarta Timur. Ketua Gepensi Jakarta Timur. Jakarta Timur. 86-89 saya di Asmindo, Asosiasi Join Taiwan waktu itu di Jakarta. Dua pabrik. Jadi di sini sebenarnya karena tahun 89 akhir jabatan saya di asosiasi, saya akan balik ke daerah, ke kampung. Masih waktu itu Kampar. Ya, karena belum pecah ya. Belum ada pemekaran. Ya. Jadi tahun 90 itu saya bangun kebun sedikit. Dan 10 tahun setelah itu nampaknya kena ada pemekaran daerah. Dan begitu juga saya di Partai Golkar, saya cuma membantu Golkar siapa yang mau jadi ketua waktu itu ya. Waktu Musda. Ternyata akhirnya karena ada terpilih tapi mungkin persyaratan ada satu yang tinggal, maka DPD Golkar Provinsi Riau minta itu dibatalkan kecuali kalau Pak Aris mau jadi ketua. Ada syaratnya pula ya. Jadi karena kita membiayai waktu itu rencana ke sementara Pak. Tapi setelah sementara terasa demikian, maka jadi permanen lah. Jadi permanen jadinya, dan terpilih pula jadi anggota dewan pertama setelah pemekaran. Oh, jadi anggota dewan pertama setelah pemekaran? Setelah pemekaran. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 2000. Tahun 2000 ya. Nah, jadi tahun 2000 saya ketua dewan. Dan begitu juga kita lanjutkan, waktu itu kan Pelalawan ini kan adalah belum tahu waktu itu kan kita menyatakan maju atau cuma yang ada waktu itu kan satu industri di samping perkebunan yang ada kan RPP. RPP waktu itu belum sebesar sekarang ya. Maka waktu itu saya mengurus Golkar sebagai ketua. Ternyata tanpa diduga-duga kita jadi anggota dewan. Tanpa diduga-duga guys. Iya, kita kan tidak ada niat untuk birokrasi. Kalau kita mau masuk dewan waktu itu zamannya Pak Harto, saya kan menjalankan yayasan Pak Harto juga, Super Smart, dan begitu juga saya yayasan Ibu Tin. Jadi memang sempat itu ya? Saya masuk ke sana Pak. Waktu Jakarta. Nah, bagaimana membangun Manusia Jantung, apa yang kita lakukan, bagaimana mencari uang. Nah, tapi saya kan usaha. Nah, dan begitu juga ternyata saya jadi anggota dewan 2 periode. Tidak ada periode. Nah, sampai dari 2 periode saya tidak terpilih lagi. Saya rencanakan mengembangkan bisnis kembali. Nah, dan dibangunlah pabrik waktu itu ya, di Kuala Kampar, Petirang Kampar. Nah, di sana ternyata saya mau tidak terpilih, saya ingin berusaha kembali ke bisnis. Ternyata terpanggil pula. Waktu itu saya harus melaporkan jadi wakil bupati. Karena transisi ya. Jadi waktu itu kan
Ya terpilih juga waktu itu kan dari kita dipilih oleh anggota dewan. Ya. Oh iya, iya. Yang lolos dua dari PAN 1 Zumizan dan saya. Nah dari hasil pemilihan dewan terpilih saya jadi wakil bupati kembali. Waktu itu bupatinya siapa Pak? Bupatinya Pak Aswin ya? Bukan si apa Rustam Effendi. Setelah Pak Azman Japar. Azman Japur ya. Nah, jadi jangan gitu. Ternyata habis waktu itu karena pemilihan bupati, datangkan kawan harus maju sebagai bupati. Maju untuk bupati. Nah tapi karena kita waktu itu ya coba dan lagi sama Pak Rustam Effendi waktu itu saya sampaikan dia kan kena tidak tahan dia kan orang politis Pak. Nah semua bikin baik salah juga apalagi tak baik karena dia orang akademisi Pak. Iya. Nah jadi kecuali saya wakil beliau maka saya masuk di sana. Nah ternyata 2011 dia nggak mau lagi mencalon. Nah, jadi saya melanjutkan. Berarti Pak Aris melanjutkan ya. Nah, tapi karena waktu kena dari awal dari Pak Azmon, saya udah tahu juga apa kondisi Pelalawan. Nah, saya dari awal udah tahu bagaimana apa yang diperbuat dia dan kita kan harus bagaimana dalam politik ini kita tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan. Di Pelalawan itu waktu itu kan apalagi tahun 2006 di Pelalawan ini kan hasil evaluasi dari kementerian waktu itu DT sempat tertinggal Pak ya, jauh ya. Ada dari 179 kabupaten kota Indonesia ada 12 daerah tertinggal. Salah satu itu masuk di Riau, satu ada Kabupaten Pelalawan ya. Nah dengan demikian kita coba saya sebagai bupati karena seorang swasta karena uang ada, tenaga ada, berbeda semua ya. Nah, kan ada semua Pak. Betul. Berbeda sama kita swasta kita mencari tempat, kita bikin perusahaan kita yang mengapakan dan membantu terbatas gitu. Nah oleh sebab itu saya beranikan diri. Nah, dalam arti kata periode pertama itu saya coba apa kira tertinggalnya. Indikatornya apa? Ternyata yang pertama adalah masalah kesehatan. Yang kedua angka kemiskinan. Yang ketiga masalah IPM rendah. Banyak yang putus sekolah dari SD tidak bisa melanjutkan karena kemiskinan tadi. Nah ternyata ini saya coba kompromi sama kawan apa yang harus kita apakan. Sebab dari pusat itu jelas kita tertinggal itu jelas. Apalagi misalnya listrik tak ada. Listrik tak ada waktu itu betul. Listrik cuma 14,3%. Nah jadi di sini saya tertarik dan lagi kita sebagai kepala daerah tentu tidak mungkin kita sebagai kepala daerah apa adanya. Walaupun dana APBD waktu itu cukup kecil. Berapa APBD Pelalawan? 830 miliar aja. 830. Nah, jadi dalam masa itu kita coba di mana kekurangan kita dan apa harus untuk mencari PAD kita. PAD waktu itu kan sekitar 10 miliar ya. Nah, saya coba teman-teman bagaimana perusahaan yang bisa masuk ke daerah kita. Nah, alhamdulillah karena pengurusan izin bisa 1 hari selesai di kita dan kita menjanjikan apabila masuk ngurus izin di Pelalawan selesai ya, mungkin provinsi atau pusat saya bantu. Nah gitu. Tapi syukur alhamdulillah ini karena dukungan dari pemerintah pusat juga karena daerah kita tinggal, maka kita semua kita coba dengan 7 program. Nah dan masalah tadi saya sampaikan Pelalawan terangnya itu listrik, masalah Pelalawan sehat gratis bagi tidak mampu, dan begitu juga masalah pendidikan IPM rendah 68 waktu itu. Nah, coba gratiskan dan bikin sekolah tinggi dan begitu juga akademi komunitas. Syukur alhamdulillahnya sudah terbangun semua, bahkan bertambah sampai sekarang, sampailah zaman saya 2021 itu bisa kita kejar target dengan angka 72 IPM. Nah jadi di sini sebenarnya kita coba lihat dari orang lain dan begitu juga kita ingin masukan dari akademisi, pemuka masyarakat dan begitu juga daerah-daerah yang maju dan begitu juga sampai ke negara-negara tetangga seperti di Malaysia. ETM kerjasama. Nah cuma
karena kita mengkeroyok istilahnya untuk pelalawan 2 tahun itu selesai Pak. Nah jadi ini sebenarnya kita ingin juga ini berkembang, apalagi sekarang Riau, kalau kita bicara Riau. Nah Riau ini kita, kalau kita bicara masalah potensi, cukup banyak potensinya Pak. Ya sangat banyak Pak. Kalau kita lihat sekarang masalah bisnis, kita kan tahu sekarang di Riau ini berapa ratus ribu jutaan hektar sawit ya. Tetapi kita kan sebagai petani tidak bisa untuk bagaimana untuk hilirisasi. Betul. Nah maka kemarin zaman saya coba ini mapakan STDOP waktu itu kita bikin institut. Ternyata kan ada dikasihkan juga ada kementerian. Coba dari mahasiswa itu bisa dari CPO, bisa jadi minyak merah, dan begitu juga bisa jadi coklat, dan bisa jadi semua kan bisa terjadi dari CPO ini. Nah cuma disinilah kita coba koordinasi sama pusat, kita ingin bagaimana membantu program ini masyarakat tidak istilahnya ketergantungan sebagai perusahaan besar. Kita selama ini kan menyalahkan perusahaan besar, entah CPO-nya, entah buahnya yang murah, tapi kita tidak pernah berbuat. Nah, bahkan waktu itu 2018 kita coba program ini koordinasi sama pusat bagaimana cara membantu. Waktu itu Menteri UKM itu kan siapa waktu koperasi itu si Teten Marzuki. Nah, si Teten Marzuki ini kan kebetulan waktu saya menjadi ketua umum asosiasi di Brewery Indonesia, dia dari LSM, pembicara itu kan dia selalu, dan begitu juga termasuk sebagai penasehat. Nah, jadi disinilah kita dan bahkan dari latih orang masyarakat pelalawan percobaan, latih untuk berapa porsi yang ada 2.750 hektar, dan masyarakat coba secara profesional, dan begitu ya akan dipinjamkan uang, dihibahkan uang oleh pusat 50 miliar untuk pabrik. Nah, jadi kita ada pelatihan sebenarnya kemarin tuh. Nah, tapi rencana sama kita, keputusan Allah Ta'ala juga ya, istilahnya kita COVID 2 tahun Pak. Jadi orang dilatih, lokasi yang disiapkan oleh kita, pusat yang membangun, ternyata COVID. Masuk COVID 2019-2020, sempat terhenti ya? Sempat terhenti 2 tahun. Sempat terhenti 2 tahun. Nah 2 tahun ini tidak ada perkembangan. Semua bicara tuh melalui apa, jadi tidak bisa dilanjuti. 2021 habis masa jabatan Pak ya? Ya. Nah, jadi di sini sebenarnya kalau Riau ini bisa nanti apa, mungkin kita coba juga mendata dulu Pak. Mendata dulu masalah, kita lihat apa sebenarnya potensi yang ada di masyarakat ini bisa untuk bersaing global ini. Nah, sekarang kita ketergantungan dari perusahaan, kita semua itu menyalahkan perusahaan Pak. Padahal perusahaan itu mungkin ada batasnya juga, ada kualitas yang harus dia beli. Buah tandan segar. Tapi kita ngomel juga kenapa tidak tinggi. Mungkin perhitungannya banyak oleh perusahaan ini ya. Tapi kita tetap menyalahkan orang gitu. Nah, jadi oleh saya itu coba nama kita namanya nanti Mendiri. Bagaimana ke Mendiri masyarakat tadi kita sesuaikan potensi yang ada di Riau. Nah, so ini kita coba Pak. Angka kemiskinan di Pelalawan ini dulu kan daerah pesisir. Berapa peningkatan signifikan yang terjadi waktu di zaman Pak Aris dari yang tertinggal hingga sekarang ini berapa persentase? Persentase itu kan tinggal 9% lagi angka kemiskinan. Nah cuma ini kan berkemungkinan ke depan peluang ini kan banyak. Betul. Nah, jadi saya pun dalam masalah waktu Bupati, saya tidak semua itu kita tahu. Strategi saya karena saya seorang swasta, kita kan tidak perlu harus kita pintar, tapi cerdas Pak. Cerdasnya apa? Baru kita berhasil pertama kali, mungkin kita punya pengalaman. Yang kedua punya wawasan. Yang ketiga punya pergaulan yang luas. Nah, jadi ini kan kalau di swasta kan gitu Pak. Jadi semuanya bukan uang, tapi ada strategi itu. Nah, jadi inilah saya rasa dan masalah ini mungkin Riau ke depan. Rencana saya apa yang kita lakukan, tapi kita tidak bisa sekarang ini membicarakan ini saya bikin belum tahu. So kita harus melihat dulu kondisi masyarakat itu apa. Mungkin kita nanti koordinasi sama
pemuka masyarakat, sama swasta, sama akademisi. Riau ini apa sebenarnya? Karena di Provinsi Riau ini dengan berbagai macam iklim, ya kita ada sawit, mungkin ada sawah, mungkin ada kelapa juga, kan itu menatau potensi yang bisa dikembangkan apa saja. Gitu. Sebenarnya tinggal kita, Pak, kita tidak mungkin membuat baru. Nah iya, yang jelas sudah ada aja. Yang sudah ada itu banyak peningkatannya. Contoh saya berikan di Pelalawan. Yang miskin itu kebanyakan orang pesisir, Pak. Mulai dari kampung saya sendiri, sampailah ke Pelalawan, sampai ke Terusan, begitu juga sampai ke Kuala Kampar. Nah, setelah itu kita bikin persawahan. Bagaimana peningkatan pendapatan masyarakat? Kelapa atau sawah? Ternyata kan lari ke sawah, Pak. Lari ke sawah. Nah, jadi 9.000 hektar kita usahakan untuk apa? Bikin ladang sawah lah ya. Bikin persawahan. Ternyata berhasil. Nah, apa yang tidak diberikan oleh pemerintah kita dari kabupaten tak ada uang sedikit cuma dari jadi anggarannya dari mana minta ke pusat berarti? Provinsi dan pusat, Pak. Dia begini sebenarnya, kita kan di dalamnya kita lihat juga dulu visi misi dari dari pusat, kita sendiri. Dari pusat, Pak. Dari pusat tuh bagaimana programnya, bagaimana visi misinya, apa yang tujuannya. Itu yang kita ambil ya. Nah, jadi itu kita ambil. Kita nanti lihat siapa yang ahlinya. Nah, yang ahli di situ yang kita ambil dari pusat. Yang kita ambil kalau kita kan sambil kerjasama dalam beberapa kementerian. Begitu dulu zaman saya kan BPPT saya bikin kerjasama. Nah, kalau pendidikan kan saya bikin juga dulu bagaimana kerjasamanya. Sama ITB kita kerjasama, sama UGM kita kerjasama. Dan begitu juga luar negeri kita kerjasama Swedia. Karena membangun Teknopolitan waktu itu kita kan tahu di mana pertama orang yang membuat Teknopolitan ini, daerah mana yang maju. Rupanya Swedia. Kita ajak dia kerjasama, kita lihat dulu sana studi banding, lihat bagaimana kerjasama. Dan kita di Swedia itu kan istilahnya kan kota Lund itu kan apa, Pak, ibu kotanya Lund, tapi universitas lebih banyak. Nah, mahasiswanya banyak. Di situ kan hampir 60% tuh mahasiswa. Nah, yang 20% mungkin pengusaha dan lebihnya itu karena apa dari pemerintahan. Nah, jadi ini kita sebenarnya tidak ada salahnya kita banyak berjalan, itu saya bilang tadi. Punya pengalaman kita, kita punya wawasan. Nah, kita punya pergaulan luas. Ada begitu juga kita, karena saya sendiri saya ngakui saya bukan dari akademisi, maka orang akademisi kan banyak, Pak. Nah, ini yang kita pakai. Jadi jangan kita sendiri kita apakan itu. Lihat program pusat bagaimana. Jadi ini sebenarnya strategi kita bukan untuk mengatasi itu. Karena memang kalau untuk melakukan suatu inovasi ya pertama kepala daerahnya sendiri berani tidak melakukan hal itu. Kita kalau misalnya dengan program dia tidak mengikuti program pusat ya juga akan susah itu. Dan punya keberanian juga. Dan punya terobosan inovasi baru. Contoh misalnya tadi Pak Haris sendiri, dia sudah tahu dengan ilmu yang dia punya waktu di pengelola swasta, dikeluarkanlah ilmunya untuk ke pemerintahan jadi klop. Jadi kepulauan itu awalnya kita kan apa, Pak? Pertama kali kita lah mengangkat pembantu kita, kepala dinas misalnya. Kepala dinas kita kan Bapak Jakat dulu. Seharusnya memang itu. Dari Bapak Jakat nanti ada 3. 3 itu berajukan kita. Kita lihat targetnya gimana. Jadi memang sesuai dengan yang dia jabat, sesuai dengan ahlinya. Jadi kita tak milih orang sembarangan lagi. Orang yang 3 ini udah bisa tinggal lagi komitmen dia. Maka kita bikin agreement sama dia. Kalau dia tak terkejar 80%, maka dia mengundurkan diri. Dia yang mengundurkan diri, Pak. Berarti jelas tidak dipaksa ya. Jadi memang kewajiban dia kalau tidak sampai ya kita swasta kan kayak gitu. Kalau tidak mencapai target kita mundur. Dia sendiri yang apakan udah ada ini. Jadi saya waktu itu jadi kita tuh untuk berjalan melihat apa tuh nggak ada lagi ragu mau kemana, nggak tinggalkan ini dia kepercayaan kita, dia membantu kita sesuai dengan bidangnya. Nah kalau pendidikan misalnya udah gratis, apalagi kesehatan ke dokter rumah sakit udah gratis bagi tak mampu. Jadi tidak ada lagi ada busung lapar kayak apa kayak itu bukan urusan kita lagi, tapi dia harus targetnya dia kejar. Kalau tidak bisa maka itu dia harus mundurkan diri sebelum diundurkan. Kan dia kan ada pernyataan orang itu, Pak. Jadi inilah kita sebenarnya kita bukan menyalahkan orang, kita kadang-kadang kena sakit hati ya.
diberhentikan, tidak demikian, tetapi kerja dia. Kalau dia kerjanya bagus tercapai ya, berarti dia membantu kita. Nah, jadi ini yang kita, kalau sampai 100% diapakan, berarti ada reward. Nah, ini sebenarnya kalau kita dalam masa yang begitu juga. Kalau nanti di Riau ini ke depan bisa apa, berkemungkinan sesuai bidang-bidang masing-masing itu kita apakan. Dan begitu juga kita tidak terlepas kerjasamanya dari akademisi, Pak. Sekarang begitu juga ketika Pak Aris menjabat 10 tahun di Pelalawan, pembangunan signifikan apa yang telah Bapak berikan kepada masyarakat di sana? Yang setahu saya itu listrik kalau nggak salah. Kalau listrik kita, Pak, karena uang kita nggak ada. Nah, orang banyak bicara bahasa itu tuh kan dana APBD. Dari mana APBD untuk diambil, uangnya nggak kurang. Infrastruktur kita kan program dari Bupati terdahulu merangkai desa. Nah, kita kan apa yang program gitu juga, begitu juga dari pendiri Pelalawan. Kita harus mengacu dari situ, Pak. Yang sudah dikerjakan oleh Bupati sebelumnya apa? Apa yang harus kita lanjutkan? Nah, jadi ini kita bukan istilahnya mau diberhentikan sana bikin baru, saya enggak. Nah, jadi ini sebenarnya kekurangan dia, apa kemarin yang harus diperbaiki, apa yang harus tambah gitu. Harusnya ada bersinergi kita pembangunan kelanjutan ya. Sama sekarang kalau misalnya Riau, berarti kita bukan bikin program baru, betul tidak, Pak. Tapi mana yang kurang itu kita isi. Nah, mana yang bagus dilanjutkan. Bagus kita lanjutkan. Nah, jadi ini sebenarnya yang harus kita, apa kalau saya saya kan orang swasta, tak mungkin buang-buang, Pak. Betul. Ada hitung-hitungannya tertentu, Pak ya. Iya. Kalau kita ini tidak dikerjakan, kondisi itu ruginya APBD, dan begitu juga masyarakat ada kayak kecewa juga. Jadi kita tidak mau demikian. Dengan 13 triliun APBD Provinsi Riau ini, taruhlah kita setengahnya untuk bayar gaji. Nah, sisanya ini apa yang bisa dilakukan oleh Pak Aris ketika nanti jadi gubernur? Kita begini, Pak, kalau saya itu kan sampai sekarang saya menghitung juga, Pak. Menghitung itu kita lihat kebutuhan infrastruktur kita gimana. Kita ada 12 kabupaten kota. Kita itu kan harus bisa data dulu berapa kilo punya provinsi. Berapa terserap anggaran di situ. Nah, dari situ nanti apalagi bisa pendidikan. Pendidikan kalau saya di Pelalawan kemarin kita mengejar, Pak, undang-undang mentargetkan 20%, kita 25%. Udah melebihi target malah ya. Lebih target juga bisa kesehatan. Nah, jadi inilah kita ke depan ini kita undang aja nanti Pak pemuka masyarakatnya. Di samping kita lihat dulu ke daerah masing-masing kita turun apa kira-kira kebutuhan kita coba dengan masyarakat sana satu kabupaten, jadi apakah oleh bupati, wali kota, apa kira-kira apa yang harus kita bantu? Memungkinkan tidak dari dana APBD? Nah, sama juga saya kalau saya di Pelalawan dulu anggota dewan berapa banyak? 35 ini kita itu kan ada banyak. Nah, ini yang kita berikan. Silakan anggota dewan aspirasi dia, tetapi aspirasi dia sesuai tepat sasaran ya. Nah, sesuai daerah, pokoknya daerah pemilihan dia sendiri. RPJM kita kalau anggota dewan semua kerja aspirasi daerah dia masing-masing, otomatis saya Riau, Pak. Jadi ini sebenarnya kita lebih positif saya rasa dengan demikian. Kalau saya bagi mana yang tak mau, Pak anggota dewan, saya bilang kalian apa kekurangan daerah kalian? Kalau dia kerja berarti kan membantu kita. Nah, jadi ini sebenarnya yang harus kita lakukan. Ya, saat ini kan bukan Provinsi Riau kan dilihat sebagai jalan terparah nih. Di nasional khususnya pernah waktu itu sempat viral jalan nomor 1 terburuk lah di Provinsi Riau. Ini tanggapan Bapak seperti apa nih? Jalan ini memang ada yang jalan provinsi, ada yang jalan nasional, ada yang jalan kabupaten gitu. Ya begini, Pak, kewajiban nasional itu udah jelas itu kan. Nasional cuma kita bagaimana sekarang kan ada perwakilan di provinsi. Nah, kalau kabupaten kita jangan pegang dulu. Kewajiban kita karena provinsi. Provinsi ini bagaimana kita kalau kita terpenuhi ini bagaimana kita membantu kabupaten kota lain yang terpenuhi. Saya sumber semua itu maju tidak majunya infrastruktur. Jadi ini sebenarnya saya ya kalau saya terpilih kepada masyarakat nanti
dan menang pula saya di survei Golkar. Insya Allah. Nah, ini saya kejar itu Pak. Iya. Nah, begitu juga saya ada masalah jalan tadi disampaikan. Mungkin dana tak cukup. Iya. Sama pelalawan, dana tak cukup, saya ajak swasta Pak. Apakah mau? Swasta kenapa? Tentu ada hitung-hitungannya. Nah, Swasta kan dia menginvestasikan jalannya itu, wah ini ada apa? dia jalan dia bisa dipakai oleh Kecuali dia jalan dia punya jalan. dipakai oleh perusahaan, oleh masyarakat. Nah, yang kedua ada, kalau Riau ini sebenarnya nggak banyak lagi Pak. Soalnya kan udah terhubung semua ya, kabupaten sama provinsi. Tinggal lagi di daerah kabupaten itu ada daerah yang tertinggal ya. Nah, mudah-mudahan nanti Pak kita ya terlampau banyak cerita manis mungkin juga. Saya apa visi misi saya kemarin masuk itu yang namakan inovatif itu di situ kita harus apa Pak. Jadi di sini saya rasa ke depan kita melibatkan masyarakat aja semuanya melibatkan masyarakat ya. Kalau swasta mau apa, kami di Pelalawan itu semua perusahaan yang dikelilingi oleh berdekatan dari perusahaan dia harus memberi beasiswa kepada masyarakat tempatan. Ya, karena dengan dana CSR kan mereka harus itu. Dia tergantung tadi kemauan kepala daerah, apakah dia berani untuk melakukan hal itu, terobosan tersebut. Kepala daerah Pak. Harusnya berani. Tak ada kita tidak berani. Iya. Contoh kita, apakah kemarin dana Pelalawan cukup? Enggak cukup. Iya. Kalau ini misalnya jalan membuka kita tidak mampu, aspal nanti pengerasan mungkin dia keraskan oleh perusahaan. Tapi kita sama perusahaan itu kan harus apa Pak? Karena investor datang, bagaimana pelayanan bukan istilah memanjakan investor. Kita kan sumber pendapatan daerah itu juga dari APBN. Nah, jadi kita tidak bisa meninggalkan itu juga. Nah, jadi ini sebenarnya yang harus kita coba. Tergantung minat kita. Sama pepatah orang kita, yang pintar itu banyak Pak, tapi sengit apa namanya. Jadi itu sebenarnya jadi celah-celah itu karena kita swasta, kita lebih tahu bukan semuanya uang. Betul. Bukan semuanya uang. Yang penting bisa bagaimana cara membuat inovasi atau terobosan tadi itu. Terobosan tadi kerjasama Pak. Iya, kerjasama ya. Uang itu bukan ada. Tentu ada kekurangan. Kekurangan ini yang kita cara mendak bantu. Apa yang bisa kita lakukan? Iya. Betul. Sama perusahaan. Karena memang sebagai kepala daerah dia mempunyai hak kewakasuan yang tinggi, dia bisa menunjuk perusahaan ini untuk perbaiki jalan, ini untuk perbaiki atau bagi-bagi. Dan CSR aja banyak itu berapa kilo? Enggak ada CSR Pak. Pokoknya perbaiki jalan tuh. Berapa kilo waktu itu dia perbaiki itu ya? Perusahaan ini berapa kilo perusahaan ini? Walaupun itu masih tanah, tapi kita suruh tinggal kita sebenarnya. Perusahaan bukan tak mau. Tapi kita mungkin tinggal pelayanan ada itu apa? Tapi bukan arti pelayanan itu dia tidak bayar pajak kan tidak mungkin kewajiban bayar tidak Pak. Nah, jadi di sini sebenarnya harus kita lebih tajam pemikiran kita melihat situasi sama listrik. Terakhir kalau misalnya listrik tidak ada di Pelalawan, cuma 14-3%, mungkin tidak sekolah SMA, SMP pakai komputer bisa. Tidak mungkin. Pernah kami lakukan pakai mesin genset. Genset kan tidak stabil. Api arusnya bentar. Kadang-kadang rusak semua elektronik. Jadi sebenarnya yang harus kita lakukan. Saya tidak juga pakai uang pribadi, cuma tempatnya dari saya. Kemampuan saya tempat. Asal pakai bikin dana APBD tidak mungkin juga tempatnya dong. Asal sendiri timbun saya tergantung kita Pak kemauan. Jadi sebenarnya kemauan bisa aja. Jadi target untuk Riau 2024 ini apa lebih kurang bisa menarik untuk masyarakat Riau 6 juta penduduk ini untuk bisa memilih Bapak nih? Pertama kali masalah SDM Pak. Masalah SDM ya. Kalau saya lihat dulu anggaran nanti, terutama mungkin infrastruktur lah ya. Kalau infrastruktur ini selesai, berarti kan melebihi dari target undang-undang. 20%, berarti bisa lebih. Kesehatan lebih dari target. Apalagi kan saat ini dengan presiden terpilih Pak Prabowo tentu harus menyesuaikan dengan visi misi yang beliau juga. Kita lihat dulu Pak. Itu saya sampaikan kawan-kawan Pak, mungkin visi misi kita lihat dulu
bagaimana visi misi nasional. Iya. Kita harus jalan, kalau tidak tepat itu dana itu nggak bisa turun. Iya. Tapi kalau ada program dia, Iya. apa kita mau pertanian penambangan, ya jelaskan. Ya, kita memang kemarin di Pak Jokowi tidak ada memberikan proyek nasional ya. Maksudnya penunjukan kita di Batam malah yang dapat proyek nasional kemarin itu. Di Provinsi Riau saya sangat sayang sekali, itu mungkin tidak merujuk dari misi-misi itu. Sebenarnya kita kan ada terobosan, ada Ya. nanti karena kita potensi daerah kita sawit sekian juta hektar Ya. dan ketergantungan masyarakat apa dibikin apa untuk koperasi. Ya. Sistemnya proporsional. Ya. Kita mengajar masyarakat kita kan, kalau di Pelalawan kemarin tidak COVID itu dengan jumlah 2.750 hektar itu dibikin satu koperasi. Kalau koperasi ini misalnya 500, ini 1.000 gabung, nanti administrasi nanti dari kementerian. Ya. Nah, sekarang menarik masalah sawit nih Pak. Ada sekitar 5 juta hektar untuk sawit yang ada di Riau. Setengahnya aja itu berizin dan setengahnya lagi ilegal. Nah, yang ilegal itu sebenarnya ini Pak, kalau menyalahi aturan, ini kita kan harus koordinasi sama pusat Pak. Sekali itu wewenang pusat. saya di situ saya kemarin Pak, ada beberapa seperti TNTN lah zaman saya. Betul. Dari 83.000 hektar. Ada dulu masuk zaman saya ketua dewan lagi. Masuk cuma baru 2.000 hektar. Saya minta ke pusat, ini ambillah, tapi sekarang diambil dulu. Relokasi nanti. Bebaskan lahan untuk apa ini? Biaya kabupaten dan provinsi. Tolong pelepasan. Kita pindahkan. Jadi solusi dari pusatnya dulu Pak. Nggak ada. Kalau kita ada bisa masalah, tapi kalau dibongkar habis dari sekarang, mau makan apa? Kita harus pikir juga. Nah, ini ke depannya kalau misalnya itu kan wewenang pusat ya. Pusatnya kan mau kerjasama sama kita, berarti dia kan harus mencari lahan yang untuk pemindahan relokasi masyarakat ini. Jadi yang tidak berizin tadi itu harus kita lihat dari kewenangan pusat tadi itu. Iya, yang pusat. Oke. Karena kan lebih kurang hampir 1,7 juta yang tidak berizin itu. Yang tidak berizin ini kita lihat Pak. Kalau dia perusahaan, biasanya korporasi dia. Kalau korporasi itu kan lain Pak. Nah itu berarti kan ada wewenang kita, maka kan ke pusat. Kan? Nah, kalau diminta pusat apalagi. Nah, kalau misalnya masyarakat 2 hektar, 4 hektar. Kalau masyarakat enggak lah. Masyarakat itu kita kan untuk relokasi. Iya betul. Kita kan kawasan terdekat bisa kurang Pak. Iya. Nah, tapi karena mungkin bagaimana kita tidak tahu lah ya. Karena kita kan banyak, jalan keluar itu ada. Ada jalan keluar. Asal pusat mau kompak sama kita, masyarakat ini kena mata pencarian dari situ, nggak usah diganggu dia, biar dia sekian tahun kalau ini dibikin ke sana nanti relokasi. Jadi lahan tentu pusat wewenangnya untuk pelepasan. Nah, jadi ini yang harus kita lakukan. Kalau untuk dia mengambil lagi kawasan harus bikin kawasan. Iya. Baik, mungkin terakhir Pak Haris, ada yang ingin disampaikan kepada khususnya masyarakat Riau jika ingin duduk di Riau 1 nantinya? Saya sebenarnya ke masyarakat Riau, karena saya orang swasta, tentu ini saya coba polanya mungkin berbeda dari birokrasi. Saya kemarin coba untuk mengatasi semua itu adalah sistem swasta sama swastanisasi dengan birokrasi digabung lah ya. Jadi pertanggung jawab itu jelas semuanya untuk melayani masyarakat sesuai dengan dinas masing-masing. Dan begitu juga saya mengharapkan kepada masyarakat Riau, mudah-mudahan dipercayakan sama saya nanti tetap berkoordinasi sama kabupaten kota, dan juga pertemuan di kabupaten kota sama pemuka masyarakat. Jadi solusinya itu Pak. Jadi kita pecahkan bersama. Kita pecahkan bersama ya. Tidak bisa kita apa kita mau tidak bisa. Jadi yang jelas bagaimana akhirnya tujuan ini kita coba. Nantinya bisa kita bersaing masyarakat kita dengan perusahaan yang ada. Tapi harus secara proporsional.
Seperti tadi contoh, kalau sawit kita Bapak ada 20 hektar, 10 hektar dan satu koperasi 500 hektar, kita gabung. Bagaimana industri bisa dibikin supaya CPO itu tidak lagi kita terpaku kepada perusahaan besar. Nah, mungkin di situ nanti turunannya itu kalau di pelawan kemarin bahan bakar nabati, Pak. Bahan bakar nabati. Nah, berarti kan bisa untuk bensin, contohnya oktannya lebih tinggi gitu. Yeah. Nah, jadi ini kan semua itu bisa kita cari. Orang pintar, cerdas, banyak. Kenapa orang bisa kita nggak bisa? Orang mana yang kita pakai itu nanti ahlinya itu kan ada di dunia, Pak. Iya. Nah, saya ke Jepang bisa kemarin untuk apa ini, tetapi bila kena COVID ini semua COVID kita ada mengadakan juga di Teknopolitan itu seminar internasional memecahkan masalah potensi daerah. Kita coba pertama waktu itu bagaimana dijadikan di Pelalawan. Yeah. Kerjasama sama ITB, tambah itu juga saya dibawa perlu ke ITB, ternyata dikatakan berhasil. Dari coba di ITB ternyata kita mau turun ke daerah, COVID datang, itu aja. Iya. Jadi, memang sangat disayangkan ya. Ya kan. Baik, itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Haji Muhammad Haris, pernah menjabat sebagai Bupati Pelalawan 2 periode, tepatnya 2001 Pak ya. 2011 sampai 2021. Dan kita akan tunggu apakah surat dari DPP Partai Golkar akan memilih Pak Haris untuk menuju Riau 1 2024-2029. Kita akan tunggu. Pada bulan November 2024 akan ada pilkada. Agustus malah sekarang ya. Baik, pada bulan Agustus. Saya Kasih Putra mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.